Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Febriasari. Saya peserta PKDP 2026. Saya dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Wah, semangat nih. Kita sarapan dulu. Jangan lupa sarapan sampai apa? Siap nih menerima materi ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membuka puasa ini dengan mengucapkan bermalam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cukup banyak yang hadir, tanpa saya berlangsung satu-satu. Sebentar saja yang tidak hadir hari ini siapa saja Pak? Yang tidak hadir hari ini berapa orang? Yang berakhir hari ini ada 5 orang. Kenapa alasannya? Katanya kalau Siti Rahma itu ada acara keluarga karena menyebutkan aku ada harus itu dia sedang melakukan penelitian yang Semuanya? Ada apa? Oke, ya, fokus yang tadi aja ya saat ini. Hari ini kita akan membahas tentang konsep harta di mata kuliah Fikih Muamalah Keuangan ya. Materinya tentang konsep harta. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang konsep harta, saya ingin tanya dulu nih satu-satu ya. Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz harta itu apa sih? Jadi harta itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Oke, berarti sesuatu barang ya yang mempunyai nilai manfaat. Ya. Baik, anak perempuannya nih, Alfi, menurut Alfi, harta itu apa sih? Menurut saya harta itu titipan, baik itu kekayaan ataupun apapun yang sudah kita punya dari segi kayak rumah, kemudian dan lain-lain. Menurut Alfi adalah sesuatu yang bernilai, berarti itu sekitar gitu ya. Menurut Zaki, harta itu apa nih? Zaki, yang tadi jawab orang, kan menurut Zaki apa? harta itu seperti memiliki dua sisi tajam, satu bisa menguntungkan, satu juga bisa merugikan. Kadang bisa membuat tertipu, kadang bisa membantu. Nah, kita lihat pengertiannya ya, yaitu disebut dengan al-mal. Dari segi bahasa, harta itu disebut mal, ya, al-mal, ya, yang berarti sesuatu yang dimiliki dan disimpan oleh manusia. Itu menurut bahasa. Ya. Kalau secara istilah, harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Ya, dan dapat dimanfaatkan secara syar'i serta dapat dikuasai. Tadi sudah betul ya yang jawabnya itu simpanan, bermanfaat, gitu. Kemudian seperti sisi tajam apa itu pisau ya, seperti pisau yang dia itu kalau misalnya digunakan dalam kebaikan, berarti dia akan membantu dalam hal yang baik. Tapi kalau digunakan dalam hal kejahatan, dia akan dirugikan. Kemudian tadi nilai ekonomi, tadi belum ada yang jauh ya, memiliki nilai ekonomi atau sesuatu yang bervalue yang dimana itu menjadi sisi berharga. Jadi harta itu ada sisi berharganya. Ya, dianggap kenapa itu dianggap harta karena ada sesuatu yang dianggap berharga, ada nilai yang berharga. Nah, jadi punya satu video yang bisa teman-teman simak. Yang teman-teman lihat kira-kira ini apa?
Jadi dengan kata siapa tadi? Bisa menyelamatkan, tapi bisa menjerumus. Tadi kan sudah tercampur tentang harta. Tapi menurut teman-teman ya, kalau misalnya manusia itu tidak dimiliki harta, maksudnya hidup dalam kekurangan harta, kira-kira mindsetnya akan berbeda dengan orang yang mempunyai harta. Berbeda. Siapa yang jawab? Ya, mana? Menurut saya, ketika orang yang memiliki harta dan yang tidak memiliki harta, secara mindset akan sangat berbeda, karena mindset orang yang tidak memiliki harta ingin terus meningkatkan hartanya, sedangkan yang tidak memiliki harta, bagaimana caranya untuk hidup esok hari. Oke. Baik, kesimpulannya, ketika seorang itu sudah memiliki harta yang benar, berarti dia akan berpikir bagaimana menjaga harta tersebut dan meningkatkan, agar bertambah, gitu kan. Sedangkan orang yang belum memiliki harta yang banyak atau berkelimpahan, masih di bawah cukup misalnya ya, hidupnya itu dalam survival mode. Dia berpikir bagaimana caranya hari ini hidup selesai dan esok hari menyiapkan bagaimana besok bisa makan, gitu kan. Jadi hidupnya berbeda. Namun setiap orang itu kira-kira Allah menjamin nggak? Rezekinya dijamin nggak? Jamin. Tapi jangan sampai menjamin dia aja udah mau masalah nanti 20 kali bisa kerja apa ya gitu kan? Kan nggak gitu juga ya maksudnya. Baik, lalu kita akan membahas tentang karakteristik harta. Nah, tadi kan pengertiannya udah, lalu kita akan melihat karakter itu seperti apa. Kalau keberadaan manusia itu karakter manusia seperti apa ya? Berarti harta juga punya karakteristik. Kalau kamu misalnya karakternya juga tanggung jawab, setia, ya, jujur, itu karakter manusia. Ini kita akan membahas karakteristik harta. Yang pertama itu bernilai manfaat, kemudian halal menurut syariat, dapat dimiliki dan dipindahkan, kemudian menjadi objek transaksi bermuamalah. Contoh apa itu? Saldo di BNI itu bisa dipindahkan ya, bisa berbunga, bernilai ya, digunakan untuk transaksi. Kalau titipan hanya itu bukan titipan yang halal gitu ya. Jadi kita titipan harta. Nah, ketika teman-teman punya harta, bagaimana teman-teman menyiapkan diri? Jadi ibaratnya ini rezeki itu. Rezeki itu akan mengambil orang yang memang dia itu siap menerima. Gak mungkin uang 5 miliar datang kepada Zaki, sedangkan Zaki itu setiap hari berhubungan senang. Ya, terus tidak menyiapkan misi pekerjaan untuk diselesaikan esok hari. Hidupnya sehatnya ada kan nggak mungkin ya. Tiba-tiba datang aja 5 miliar kan nggak mungkin. Kecuali ya. Jadi mindset kita juga harus bisa kita ilmunya yang ada. Apabila kita juga harus bekerja. Mungkin kita coba maksudnya kalau saya berkelompok, saya siap berkelompok yang banyak, tapi kita tidak ada usaha, ya. Kemudian, nah, tadi karakteristiknya udah ada. Sekarang adalah kedudukan, posisi ya, kedudukan harta ini sebagai apa sih, ya. Yang pertama sebagai apa? Kita cari mana? Yang pertama harta itu sebagai apa sih kedudukannya? Harta sebagai sarana untuk tujuan. Islam menganggap harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, sarana memenuhi kebutuhan hidup, alat mewujudkan kemaslahatan dan pendukung pelaksanaan ibadah. Itu di jalan yang dari hartanya. Tapi kalau misalnya di jalan yang buruk, katanya itu di jalan sebagai apa? Koyo-koyo, sini cewek, judul, lagi, hah? Semua biar gampang ya. Atau ya. Kalau hartanya tidak digunakan ya, baik. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anfal ayat 46, harta dan anak-anak
dunia. Benar nggak itu? Kenapa betul kayak mana? Ini apa contohnya seperti apa? Iya seperti apa Pir? Oh harta dan karakter perhiasan dunia ya. Tentang anak dalam taraf dunia itu menjadi perhiasan. Kalau anaknya baik, pasti menambah baik sama orang tuanya. Kalau punya harta banyak, menambah derajat yang punyanya. Tapi kalau sudah masuk ke tahap akhirat, bukan lagi sekedar perhiasan, tapi ujian. Gitu. Jadi itu jadi jawaban gitu kan. Jadi kalau sudah masuk tahap akhirat itu bukan perhiasan lagi. Kalau di dunia itu memang kelihatannya seperti perhiasan gitu kan. Iya berat. Berat. Terima kasih. Prinsip utama harta itu memang penting. Kenapa? Maaf ya, kalau ada yang meninggal dari aku simpan kamu, aku makan darah nggak apa-apa. Kita ya nggak mau kan? Tapi nggak mau kan? Makan mungkin kalau harta itu kan gede. Karena kalau misalnya kita nggak punya harta, kita mau beli beras pakai apa? Pakai cinta. Enggak kan? Gitu ya. Tetapi tadi kalau ada memang harta itu penting, bisa menambah derajat kita. Kemudian kalau kita bisa tunjuk orang ya, bisa nyuruh orang misalnya gitu kan, bisa mempermudah kehidupan kita. Tetapi ingat iman Allah harta itu adalah bisa kalau yang bikin itu jangan harta iman udah gimana? Punya uang yang miliar itu intinya yang pertama saya akan bikin usaha atau perusahaan. Jika saya sudah mencapai kebanyakan, maka tujuan akhirnya bagaimana saya bisa membantu terhadap orang-orang yang membutuhkan. Setelah kehidupan saya membaik dan aman secara harta, maka bagaimana saya mengamankan orang lain dalam setiap kebutuhan hidup. Ya, semakin bertambah hartanya, semakin banyak hartanya, semakin banyak manfaatnya. Bukan diumpetin, ditimbun, tahu-tahu pengaliran ya. Karena harta itu prinsipnya itu mengalir. Ya, seperti energi harus mengalir. Ketika misalnya kita tidak mau mengeluarkan atau membersihkan harta tersebut, maka ada dua cara. Kira-kira akan cara mengambil. Ya, dipaksa diambil oleh Allah, lalu apa? Ini makan, ya, ibu celaka sakit, atau misalnya mau kita mengeluarkan secara ikhlas atau mau dipaksa nih, hanya apa? Baik. Kita lanjutkan tentang fungsi sosial harta atau bentuk implementasi dari harta ini. Bentuk hal sosial itu seperti apa gitu ya? Bisa dibacakan bisa dibacakan bentuk implementasinya? Itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bantuan sosial. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, yang kedua mewujudkan keadilan sosial, yang ketiga memperkuat solidaritas umat, yang keempat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Buka HP-nya, saya ada kuis, ya silakan dikerjakan kuisnya sesuai dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Kita lihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang materi harta ini ya.
ini, kemudian juga sudah banyak pertanyaan dan berdiskusi, juga mengisi kuis online ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan tambahan ilmu, ya, manfaat, ya, kemudian berkah untuk kita semua. Maka dari itu kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Perkuliahan ini sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Cynthia Dewi selaku dosen hukum prodi Departemen Syariah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.